Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia memang belum dimulai, tapi antara Indonesia dengan Cina kini sudah mulai berperang di media. Hal ini berawal dari niat Cina yang akan menjamu Indonesia di Qingdao Football Stadium yang letaknya jauh dari Beijing. Mendengar niat Cina tersebut, Erick Thohir berencana untuk melakukan balasan. Bahkan ketua PSSI itu bisa saja memindahkan Stadion Indonesia yang lebih jauh lagi. Sebuah hal yang kini mendapatkan respon dari media Cina. Media itu mulai menyoroti stadion yang ada di Papua, karena mereka tahu stadion itu bisa saja digunakan oleh Indonesia. Selain itu, media Cina juga menyoroti langkah Indonesia yang terus melakukan naturalisasi pemain. Dan untuk itu inilah cerita di balik drama yang terjadi antara Indonesia dengan Cina. Kita harus terbang ke Bahrain, itu hampir 17 jam, lalu ke Cina. Tiba-tiba kita ditaruh di kota yang 6,5 jam dari Beijing. Itu Guangdong, yang di bulan Oktober katanya dingin. Jadi semua negara ingin mempersulit tim tamunya. Kita juga jadi tuan rumah harus baik-baik, tapi jangan baik-baik saja. Kalau kita dikerjain di luar negeri, ya kita kerjain lagi di sini, kata Erick Thohir pada media. Ya, itu adalah respon Erick Thohir soal niat licik Cina saat menjadi tuan rumah melawan Indonesia mendatang, di mana Cina berencana memakai stadion yang berbeda dari biasanya. Perbedaan itu terlihat dari letak stadion yang berjarak sekitar 6,5 jam dari kota Beijing. Selain itu, stadion yang akan dipakai oleh Indonesia juga memiliki suhu yang terbilang dingin. Dengan melakukan hal tersebut, Cina berharap para pemain Indonesia mengalami kelelahan. Selain itu, suhu yang dingin juga bisa membuat para pemain timnas tidak nyaman dalam memainkan bola. Tentu sebuah tantangan yang pastinya bakal dihadapi oleh Jordi Amat dan kawan-kawan. Selanjutnya, untuk membalas niat Cina tersebut, Indonesia berencana bakal mengerjai balik mereka. Caranya sama, yakni dengan memakai stadion yang tidak biasa dan letaknya sangat jauh dari Jakarta. Bahkan menurut beberapa rumor yang beredar, Indonesia bisa saja memakai stadion Papua Bangkit, di mana jika dihitung jaraknya terbilang sangat jauh, yakni sekitar 5.000 km lebih. Ini dihitung berdasarkan jarak Jakarta dengan Jayapura. Tentu sebuah balasan yang tak main-main dari Indonesia, karena nyatanya mereka tetap bisa membuat Cina sengsara dengan melakukan perjalanan super jauh. Media Cina kaget saat melihat letak stadion Papua Bangkit. Langkah Indonesia itu akhirnya mendapatkan respon dari media Cina. Mereka kepo dengan stadion Papua Bangkit, yang kabarnya bisa dipakai timnas Indonesia untuk menjamu timnas Cina mendatang. Saat melihat letaknya, media Cina kaget. Karena jika dilihat secara seksama, stadion Papua Bangkit berada di tengah bukit dan dikelilingi dengan hutan. Namun meski letak geografisnya seperti itu, Stadion Papua Bangkit tetap menjadi stadion yang mudah untuk diakses. Media Cina soroti naturalisasi Indonesia. Tak hanya soal stadion, media Cina juga menyoroti skuad timnas saat ini. Menurut mereka, Indonesia adalah Belanda versi Asia. Alasannya karena Indonesia terus melakukan naturalisasi pemain yang kebanyakan berasal dari Belanda. Bahkan naturalisasi itu dilakukan untuk pemain yang berposisi sebagai kiper, bek, gelandang maupun penyerang. Dibandingkan Bahrain, Indonesia punya ambisi besar untuk bisa kembali ke putaran final Piala Dunia. Indonesia sudah melakukan naturalisasi gila-gilaan. Mereka secara komprehensif meningkatkan susunan pemain lapangan depan, gelandang, bek, dan penjaga gawang menjadi tim Belanda versi Asia. Tulis media Cina Sohu.
Cina akhirnya memberikan alasan mengapa memilih Stadion Qingdao. Untuk meredakan perang panas yang terjadi antara Indonesia dengan Cina, CFA akhirnya memberikan klarifikasi mengapa mereka memilih Stadion Qingdao sebagai tempat pertemuan melawan Indonesia. Alasan yang mereka memilih Qingdao adalah karena cuacanya sangat mirip dengan yang ada di Australia. Ya, sebelum Cina melawan Indonesia, mereka lebih dulu bertandang ke Adelaide, markas dari The Socceroos. Mengingat kondisi iklim, suhu di Adelaide pada bulan Oktober tergolong sedang, dan timnas merekomendasikan memilih kota dengan kondisi iklim yang relatif sama. Tulis CFA dikutip Sina Sport. Lebih lanjut, entah nantinya bakal terjadi atau tidak, namun yang pasti Indonesia tak akan berdiam diri jika nantinya dikerjai saat bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan ucapan Erick Thohir tadi, Indonesia pasti akan melakukan balasan. Intinya, jika Indonesia dijamu dengan baik di negara lain, pastinya Indonesia juga akan memberikan jamuan terbaik bagi negara tersebut jika berkunjung ke tanah air. Dan itu berlaku sebaliknya. Jadi itulah lanjutan drama yang terjadi antara Perang Dingin Indonesia dengan Timnas Cina. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.